Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk membahas tentang maksiat-maksiat. Hari ini kita memasuki tentang maksiat perut. Kemarin tentang maksiat hati. Sekarang maksiat anggota badan, yang kita mulai dengan maksiat perut. Kita mulai membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah faslun. Wa min ma'asil batni aklur riba wal maksi wal ghasbi was sariqati wa kulli ma'khuzin bi muamalatin harramaha syara'. Di antara maksiat perut, memakan harta riba, memakan pungutan pajak, memakan harta hasil rampasan, memakan harta hasil mencuri, memakan setiap harta yang diambil dengan muamalah yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh syarak. Yang dimaksud dengan makan riba sebelumnya sudah pernah kita jelaskan pada bab tentang riba waktu itu. Ada yang namanya riba nasa, ada yang namanya ribayat, ada yang namanya riba tafadul, juga ada yang namanya riba karot. Pada tentang hal tentang riba ini sudah kita bahas sebelumnya. Tentu saja kita tidak detail menjelaskan kembali, sambil lalu saja. Di antaranya adalah riba karot, misalkan yang dicontohkan dulu adalah jika seseorang misalkan menghutangkan kepada petani sejumlah uang, kemudian disyaratkan oleh yang memberi hutang ini untuk menjual hasil panen mereka kepada pemberi hutang tadi, namun dalam akad itu disyaratkan untuk dibeli lebih rendah sedikit daripada harga pada umumnya. Nah, ini sudah terjatuh ke dalam riba karot. Dan banyak contoh riba karot yang lainnya, di mana jual beli itu di dalamnya disyaratkan diambil menguntungkan oleh si pemberi hutang ini, maka itu adalah riba. Nah, yang di belakang sudah kita jelaskan. Baik, kemudian makan maks, pungutan pajak, yaitu harta yang diambil oleh penguasa zalim atas perdagangan masyarakat atau atas tanahnya atau rumahnya dan lain-lainnya. Nah, harta diambil dari ini maka jatuh dalam maksiat perut, yaitu makan pajak. Kalau tadi dalam masalah makan riba, itu haram, itu semua yang terlibat di dalamnya, yang mencatatnya, yang menjadi saksinya, yang memungutnya, itu semua menjadi jatuh ke dalam riba, jatuh ke dalam dosa riba ini. Jadi memakan hasil dari ini semua, maka itu jatuh ke dalam riba. Itu yang sudah dibahas sebelumnya, itu ya. Jadi mengambil manfaat dari sesuatu yang manfaatnya dari riba itu adalah haram. Kemudian yang pajak tadi udah jelas. Kemudian memakan hasil rampasan. Merampas adalah menguasai hak milik orang lain secara zalim. Misalkan tanahnya, hartanya, semacam uang atau hartanya yang lain diakuisisi atau diambil oleh orang lain secara zalim, bukan melalui cara yang benar. Gitu. Misalkan tanah diambil milik dia, atau mungkin ada bagian dia dari sesuatu bagian dari harta, misalkan diakuisisi oleh orang lain, diambil, dirampas secara zalim, dan ini hasil dimakan, maka terjatuh ke dalam maksiat perut. Selanjutnya adalah was-sariqati,
mengambil harta, memakan sesuatu dari sumber mencuri. Mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Beda dengan ghasab. Jadi mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dari hasil ini dimakan maka jatuh ke dalam maksiat perut. Wa kulli ma'khuzin bimu'amalatin harramaha syara'. Selanjutnya adalah semua yang dimakan yang diambil dari muamalat yang diharamkan oleh syara'. Muamalat yang diharamkan oleh syara' sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sebentar ya. Bang, suaranya bang. Sesuatu yang diambil dari muamalah yang diharamkan oleh syariat itu, contoh-contohnya telah lewat di belakang tentang muamalah yang diharamkan banyak sekali. Di antaranya adalah jual beli najis, darah, misalkan darah, memakan dari harta yang sumbernya itu adalah dari jual beli darah, jual beli minuman keras, atau jual beli sesuatu barang yang benda itu halal tapi dia ketahui akan dipergunakan kepada sesuatu yang haram misalkan. Itu diketahui, itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari muamalah yang diharamkan dalam syariat. Banyak di belakang telah dibahas. Jadi hasil dari muamalah yang diharamkan syariat dimakan, maka itu jatuh ke dalam maksiat perut. Kemudian wasyurbul khamri, selanjutnya adalah minum khamar. Bahkan dalam minum khamar ini ada hadnya. Ada hadnya bagi peminum khamar itu 80 kali cambukan bagi orang yang merdeka, dan 4,5-nya yaitu 40 kali bagi hamba sahaya kena had. Dan bagi pemimpin boleh menambah lebih dari itu, gitu. Kemudian orang yang meminum minuman keras ini juga, walaupun dia sudah bertobat, kelak di akhirat dia tidak bisa minum khamarnya surga. Itu bagi orang yang pernah minum khamar di dunia ini. Mohon maaf, tadi ada kesalahan sedikit. Wasyurbul khamri wa haddu syaribuha 40 jaldah. Meminum khamar tadi, hukuman bagi yang meminum khamar itu dicambuk 40 kali bagi orang yang merdeka. Mohon maaf kalau 80 kali. Tadi ada kekeliruan saya baca. 40 jaldah, 40 kali, mohon maaf, 40 kali bagi orang yang merdeka, dan separuhnya bagi hamba sahaya. Dan imam boleh menambah hukuman tersebut sebagai bentuk takzir. Kemudian wa minha aklu kulli muskirin wa kulli najisin mustaqdharin wa aklu malil yatimi aw al awqafi ala khilafi ma syarata al waqifu wal ma'khudhi bi wajhil istihya'i bi ghairi tibi nafsin minhu. Selanjutnya adalah memakan setiap benda yang padat yang memabukkan. Kalau tadi minuman keras, yang ini sekarang adalah memakan makanan yang padat dan memabukkan. Memakan makanan benda yang padat yang memabukkan, yang tentu saja yang benda itu adalah padat. Ya, ganja dan hal-hal yang lain yang memabukkan itu, benda yang memabukkan itu dapat merubah pikiran dia, menjadikan dia lebih semangat, itu memabukkan, menjadikan dia lebih semangat, bergembira setelah dia makan itu sesuatu yang memabukkan, itu yang dilarang untuk dimakan. Kemudian memakan satu benda yang najis. Benda yang najis seperti darah, seperti daging babi, atau seperti bangkai. Darah yang mengalir, misalkan darah ayam ditampung, lalu setelah ditampung dipotong-potong, misalkan mirip hati, lalu dimakan. Itu tidak dibenarkan karena itu adalah benda najis. Darah yang mengalir, ditampung lalu dimakan, itu tidak boleh, termasuk dalam maksiat perut. Kemudian makan bangkai seperti misalkan ya yang tidak disembelih dengan sembelihan yang benar menurut syariat, tidak disembelih oleh orang muslim misalkan, itu juga haram untuk dimakan. Juga memakan benda yang najis seperti daging babi,
daging babi, daging anjing dan lain-lain. Kemudian memakan setiap benda yang menjijikkan. Memakan setiap benda yang menjijikkan, wa kulli najisin wa mustaqdzarin. Mustaqdzarin adalah benda yang menjijikkan. Misalkan yang menjijikkan itu ingus, dia makan, itu termasuk maksiat perut. Kemudian memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh orang tuanya, oleh bapaknya, yang umurnya itu belum balik. Jadi hati-hati jika ada peruntukan harta untuk anak yatim, harus kita ketahui bahwa anak yatim itu adalah anak yang sebelum dia balik. Jika sudah balik, bukan lagi anak yatim. Jika sudah balik, bukan lagi anak yatim. Memakan harta anak yatim, maka ini adalah dosa besar. Kemudian memakan harta wakaf juga demikian. Memakan harta wakaf yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Misalkan jika orang mewakafkan hartanya misalkan atau rumahnya ini untuk khusus kepada orang yang miskin, maka tidak boleh bagi orang yang kaya untuk menempati rumah itu. Nah, atau peruntukan-peruntukan yang lain yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan harta atau tempat atau apapun yang lainnya. Kemudian wal ma'khuzi biwajhil istihya'i bighairi tibi nafsin minhu, dan memakan sesuatu yang diambil dari pemberinya karena malu dan tanpa kerelaan hati darinya. Jadi memakan sesuatu itu yang diambil dari pemberinya, yang pemberinya itu memberi sebenarnya dia tidak lapang dada, tidak ingin memberinya. Namun karena diminta, misalkan di tengah-tengah orang banyak dia minta, maka dia memberinya karena tidak enak, karena merasa malu, lalu dia memberinya. Sebenarnya dia tidak ingin memberikan. Maka dia, orang yang tersebut yang memakan harta seperti itu, maka dia telah terjatuh ke dalam maksiat perut. Makanya ini perlu kehati-hatian. Banyak terjadi dalam masyarakat, kadang-kadang orang di tengah-tengah teman atau di tengah-tengah banyak orang, langsung dia meminta sesuatu. Ayolah beri makanannya kepada saya sebagian gitu, atau mintalah makanannya, enak kayaknya itu, mintalah saya gitu, berikan kepada saya lah misalkan. Sementara orang ini tidak ingin memberikan, mungkin dia ada alasan tertentu, dia tidak rela hati memberikan, namun karena diminta di tengah-tengah orang, dia merasa malu jika tidak memberikan, lalu dia ambil, dia berikan. Orang yang memakan hasil pemberian ini, orang yang memakan hasil pemberian dari orang yang memberi, tidak rela hati dia untuk memberinya, maka orang itu jatuh ke dalam maksiat perut. Jadi apa yang dia makan menjadi maksiat. Jadi yang masuk ke dalam perutnya adalah maksiat, hasil yang haram. Nah, oleh karena itu tentunya kita harus berhati-hati, perut kita jangan dimasuki sesuatu yang haram. Perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, karena apa yang dimasukkan ke dalam perut kita akan diolah menjadi darah kita, dan setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah yang layak bagi daging itu. Nah, disinilah perlu kita belajar bab muamalat, perlu belajar hal-hal yang dilarang, beberapa jual beli yang diharamkan di dalam syariat misalkan. Nah, selanjutnya maksiat mata. Kita lanjut ke maksiat mata. Wa min ma'asil aini an-nazaru ila an-nisa'i al-ajnabiyyati bi syahwatin ila al-wajhi wal kaffaini. Di antara maksiat mata adalah melihatnya, tentu saja yang melihat siapa? Yang melihat adalah laki-laki yang ajnabi kepada perempuan yang ajnabi. Jika yang dilihat itu adalah dengan syahwat. Dilihat dengan syahwat ila al-wajhi wal kaffaini, kepada wajah dan dua telapak tangan. Jika dilihat dengan syahwat wajah dan telapak tangan, maka jatuh maksiat mata kepada orang yang melihatnya. Kenapa kenapa di sini ada kaitnya bahwa disertai dengan syahwat? Karena bagian yang dilihat adalah bagian yang bukan aurat. Perempuan tidak berdosa jika dia menampakkan bagian wajahnya dan menampakkan bagian tangan sampai kuoknya, dia tidak berdosa. Yang melihat, karena ini adalah ijma ulama bahwa wajah wanita dan tangannya ini bukan aurat, ya, ijma ulama. Jadi
Seandainya yang dilihat oleh laki-laki itu bagian wajah dan bagian tangan sampai maka si perempuan tidak berdosa. Secantik apapun si perempuan tersebut, tidak dibahas cantik atau tidak. Namun hukumnya adalah dia boleh menampakkan wajahnya. Adapun jika dia mengenakan cadar, itu pembahasan sunnah. Karena di masa Rasulullah pun ada dalam majlis Rasulullah, dan pernah Rasulullah ditanyai oleh seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu bertanya tentang bagaimana hukum tentang ayahnya yang tidak bisa melakukan haji karena tuanya, itu karena sakit, karena tua dan sakit. Jadi perempuan yang bertanya ini sangat cantik, sehingga ketika dilihat oleh laki-lakinya agak sedikit terbelalak gitu. Kemudian oleh Rasulullah dipalingkan wajah laki-laki, dikatakan pada laki-laki untuk ghaddul basar. Disinilah ghaddul basar ini oleh para ulama disimpulkan bahwa perempuan sebenarnya tidak diminta untuk pakai cadar, tapi disunnahkan sebagaimana istri-istri Nabi. Dalam hadis ini Rasulullah tidak mengatakan bahwa perempuan pulang kamu pakai cadar. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Namun waktu itu Rasulullah memalingkan muka wajahnya laki-laki. Artinya di sini si perempuan, tadi kan perempuan cantik, jadi si perempuan ini dia tidak berdosa jika dia menampakkan wajah dan tangannya, selama yang ditampakkan adalah wajah dan tangannya. Yang melihat si laki-laki tadi, jika dilihat dengan syahwat bagian wajah dan tangan, maka dia berdosa. Itu ya. Setiap melihat dengan syahwat itu dosa. Wa ila ghairihima mutlaqan, sementara kepada selain wajah dan telapak tangan mutlak dosa. Yang dilihat bagian aurat berarti selain wajah dan telapak tangan perempuan semuanya aurat. Jika dilihat pada bagian yang selain wajah dan telapak tangan oleh laki-laki yang ajnabi, maka berdosa walaupun tidak bersyahwat. Kalau bagian aurat tadi ingat disertai dengan syahwat, berdosa. Kalau bagian bukan aurat, tidak bersyahwat pun dosa. Yang dilihat misalkan tangannya yang di atas, di lengannya yang dilihat, atau betisnya yang dilihat, maka walaupun tidak bersyahwat tetap dosa. Dan perempuan yang menampakkan bagian-bagian ini dosa dengan maksud apapun, walaupun tidak bermaksud misalkan, tapi dengan dia keluar menampakkan bagian-bagian ini, dia telah membuka bagian-bagian yang harusnya ditutup, maka bagi dia dosa, bagi yang melihat juga hukumnya berdosa. Begitu. Wa kadza nadharuhunna ilaihim in kana ila ma baina surrati warukbah. Demikian pula perempuan melihat, jika perempuan itu ajnabi, melihat kepada laki-laki yang ajnabi antara apa yang ada di antara pusar dengan lutut. Apa yang ada di antara pusar dengan lutut mutlak itu haram dilihat oleh perempuan yang ajnabi. Apa yang ada antara pusar dengan lutut. Karena kenapa? Karena laki-laki auratnya adalah apa yang ada antara pusar dan lutut, aurat laki-laki. Jadi perempuan melihat bagian antara pusar dan lutut dosa. Adapun melihat selain daripada batas tadi auratnya laki-laki, selain auratnya, dilihat tangannya, dilihat kakinya misalkan, jika disertai dengan syahwat, berdosa juga sebagaimana pembahasan tadi. Itu ya. Wa nazarul aurati, jika yang dilihat itu ke bagian tubuh antara pusar dan lutut, melihat ke bagian aurat meskipun sama jenis. Wa nazarul aurat, yang dimaksud adalah jika melihat, demikian juga berdosa jika melihat ke bagian aurat meskipun sesama jenis. Jadi sesama jenis, jika perempuan dengan perempuan itu antara pusar dan lutut, perempuan dengan perempuan, ya, sesama jenis antara pusar dan lutut. Ketika sendirian juga perempuan antara pusar dengan lutut, nanti ada ke bawah. Jadi perempuan itu haram menampakkan apa yang ada antara pusar dengan lutut kepada sesama jenis. Jadi bukan berarti dengan sesama jenis bisa telanjang, tidak boleh. Sesama jenis tetap harus tertutup aurat. Bagian-bagian yang harus tertutup adalah apa yang ada antara pusar dan lutut, gitu ya. Kemudian
Wa yahrumu 'ala ar-rajuli wal mar'ati kashfus sawataini fil khalwati li ghairi hajah. Haram bagi seorang laki-laki dan perempuan membuka auratnya saat sendirian tanpa ada kebutuhan. Jadi saat sendirian, perempuan juga haram hukumnya membuka auratnya, membuka apa yang ada antara pusar dengan lututnya, maka ini adalah hukumnya haram. Walaupun ketika sendirian, tanpa hajah. Hajah yang dimaksud misalkan dia tabarrud, untuk mendinginkan badannya, untuk mandi misalkan. Maka dari itu disarankan ketika perempuan laki-laki membuka aurat, membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa, agar tidak dilihat oleh setan auratnya kita. Jadi ketika sendirian juga haram bagi perempuan untuk membuka auratnya. Artinya sendirian itu tutuplah bagian-bagian yang harus ditutup. Tidak, walaupun sendirian itu tidak berarti harus bisa telanjang. Tidak. Termasuk maksiat dia membuka auratnya ketika sendirian. Tanpa ada kebutuhan tadi. Tanpa ada kebutuhan. Kemudian wahalla ma'al mahramiyati awil jinsiyati nazaru ma ada ma baina surrati war rukbati idza kana bi ghairi syahwah. Selanjutnya halal disertai ada hubungan kemahroman. Jadi halal disertai ada hubungan kemahroman atau sesama jenis melihat ke bagian tubuh selain antara pusar dan lutut jika tanpa syahwat. Jadi kita ulangi bahwa disertai ada hubungan kemahroman. Siapa ada hubungan kemahroman? Itu bapaknya. Kalau perempuan bapak, paman. Kalau perempuan bapak, kakek terus ke atas, paman, anak laki-laki, saudara laki-laki misalkan, adik laki-laki atau abang laki-laki, ini ada hubungan kemahroman. Nah, atau sesama jenis tadi melihat ke bagian tubuh selain yang ada antara pusar dan lutut jika tanpa syahwat. Jika tanpa syahwat. Jadi kepada yang ada hubungan kemahroman tadi, maka halal untuk melihat ke bagian tubuh selain antara pusar dan lutut, ya, jika tanpa syahwat. Namun jika disertai dengan syahwat, walaupun ada hubungan kemahroman, maka di sini jatuhnya haram. Jadi haram tidak mutlak di sini jika ada syahwat. Paman melihat ponakannya syahwat, maka di sini haram dia melihat. Bapak melihat anaknya dengan syahwat, sebagaimana yang terjadi orang-orang yang, mohon maaf, yang tidak belajar ilmu agama, tidak mengamalkan ilmu agama. Terjadi misalkan antara bapak dengan anak. Padahal melihat saja jika sudah bersyahwat, melihat anaknya sendiri sudah haram. Bagaimana lagi jika terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan zina, na'udzubillah. Itu yang besar sekali dosanya. Melihat saja harus diketahui bahwa haram. Jika sudah syahwat harus dihentikan, tidak boleh. Itu. Padahal tadi disertai kemahroman, gitu ya. Jadi disertai kemahroman jika tanpa syahwat dia halal untuk melihat bagian selain dari pusar dan lutut. Namun jika sudah muncul syahwat sudah haram untuk dilihat. Kemudian wa yahrumun nazaru bil istihqari ilal muslimi wan nazaru fi baitil ghairi bi ghairi iznihi atau syai'in akhfahu kadzalika. Selanjutnya, haram hukumnya melihat dengan pandangan melecehkan. Seseorang melihat muslim lain dengan pandangan merendahkan. Mungkin orang itu karena lebih sedikit harta daripada dia, mungkin orang itu jabatannya lebih rendah atau lebih dianggap bodoh segala macam, maka dia melihat dengan pandangan merendahkan kepada sesama muslim, maka ini adalah dosa. Kita tidak tahu, mungkin yang kita pandang rendah itu dia yang duluan masuk surga. Atau dia mungkin orang yang dikasihi oleh Allah. Mungkin dia yang banyak rahmatnya. Jadi kita dilarang melihat sesama muslim dengan pandangan merendahkan. Jangan merasa diri lebih dari orang lain. Kita harus bersikap tawadhu. Selalu merasa orang lain lebih dari kita. Orang lain itu dari segi ilmunya, dari segi pengamalan mungkin lebih pasti dari kita, sehingga kita merasa bahwa diri kita tidak hebat gitu ya. Kemudian
haram juga melihat ke rumah orang lain tadi. Jadi tanpa seizinnya, jika kita bertamu ke rumah orang, ini sebentar lagi lebaran misalkan, bertamu ke rumah orang, maka kita harus duduk di tempat mana yang diizinkan duduk oleh yang punya rumah. Ya silakan, silakan masuk, silakan duduk gitu. Jika memang orang itu tidak mengizinkan untuk ke dapur atau ke lebih dari itu, jangan, karena siapa tahu itu dapat menyakiti dia. Barangkali dia tidak mengizinkannya, barangkali ada sesuatu yang dia sembunyikan sehingga dia tersakiti dengan itu. Maka ini kita perhatikan. Atau melihat ke sesuatu yang disembunyikan, orang lain itu tidak ingin kita mengetahui, lalu kita kepo, dilarang kepo ya. Kepo itu dilarang. Kepo itu tidak baik ya. Kepo itu kadang-kadang bahkan gara-gara kepo orang mencari-cari tahu apa sih yang perlu kita tahu tentang orang lain gitu. Yang ada ketika tahu nanti menjadi ghibah, menjadi namimah, menjadi suuzon sesama muslim. Maka jangan kepo. Sesuatu yang orang lain ingin sembunyikan dari kita, jangan mencoba-coba nguping, jangan mencoba-coba mencari tahu. Itu. Jadi ini tentang maksiat-maksiat mata dan tentang maksiat-maksiat perut yang hari ini kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, yang panjang nanti adalah maksiat lidah, apa ya? Panjang sekali nanti ada maksiat-maksiat badan banyak. Nah, mungkin hari ini cukup sekian pembahasan kita tentang bab maksiat ini, hanya setengah jam saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi ilmu kita dan menjadi amal kita di bulan Ramadan, juga semoga dapat kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari di antara hal-hal yang sudah kita bacakan tadi. Semoga ada manfaatnya. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam wa ahkam. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.